Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Kelas 11. Kelas 11. Today we're going to talk about adjective formation. Hari ini kita bicara tentang pembentukan kata sifat. Ada beberapa pembentukan kata yang perlu paling tidak kita ketahui. Jadi dengan melihat karakteristiknya, kita bisa tahu bahwasanya kata ini jenisnya apa. Dalam bahasa Inggris yang paling penting adalah kita tahu pembentukan kata sifat, adjective. Nanti suatu saat kita akan bahas juga pembentukan kata benda, noun, dan kata kerja. Jadi tiga itu harus dikuasai. Yang paling umum kamu tahu kalau pembentukan adverb pakai li itu ya. Li. Beautiful, beautifully gitu ya. Apalagi whom jadi wholly, critically, clearly dan sebagainya. Tapi nanti kita bahas juga bahwasanya tidak semua yang li itu adalah adverb, tapi yang paling umum berani bilang 95%. Lebih dari situ malah kalau ada li di ujung ditambah dengan li, akhiran li, maka itu adalah adverb. Tapi tidak semua. Nanti adjektif ada juga yang li, tapi sedikit sekali gitu ya. Dan harus dikuasai. Jangan terjebak. Contohnya love, ini love ini. Love menjadi lovely. Ini adjektif. Friend menjadi friendly. Tapi sedikit ya. Measly jadi ya. Jadi measly gitu, seperti itu. Jadi dia bukan adverb tapi adjektif. Fungsi adjektif adalah menerangkan kata yang ada di sampingnya, kata benda. Contohnya red book. Mana bendanya? Book. Red itu apa? Merah kan? Itu adjektif. Jadi kata sifat red itu menerangkan sifat daripada bukunya. Bukunya sifatnya merah gitu ya. Itu dia. Happy girl, happy boy. Boy, girl itu adalah noun. Adjektifnya adalah apa? Happy dengan apa tadi? Itu ya. Happy menerangkan girl dengan menerangkan boy. Jadi happy adalah adjektif. Itu penempatannya. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya itu adalah adjektif? Itu ya, ada penanda-penandanya. Contohnya ada full, gitu ya, full. Kalau ada kalau happy sih itu kata adjektif asli ya. Ada juga kata adjektif bentukan, maka disebut dengan bentuk itu apa? Form. Jadi pembentukan formation. Membentuk adjektif dari kata lain, gitu ya. Membentuk adjektif dari kata lain. Pembentukan itu dalam bahasa Inggris ada 3 biasanya. Tadi yang dibentuk dari pembentukan noun tadi itu, kemudian pembentukan verb dan pembentukan adjektif. Nah, hari ini kita bahas adjektif. Membentuk adjektif dalam bahasa Inggris adalah dengan melekatkan full umpama di akhir. Ini tandanya katanya ada di sini. Baru diakhiri dengan full. Oke. Sedikit ke bahasa Indonesia, mungkin kamu sudah pernah bahas with your teacher of Indonesia, ya bahasa Indonesia, bahwasanya penambahan akhiran, awalan, sisipan ada 3 ya dalam bahasa Indonesia. Oke, buat dulu di sini awalan dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian kita tahu lagi apa? Akhiran ya, akhiran. Kalau di tengah namanya apa? Sisipan. Nah itu dalam bahasanya ada 3. Dalam bahasa Inggris ya itu hanya ada awalan, dan apa? Akhiran saja. Nah itu dia dalam bahasa Inggris. Jadi in English dia hanya ada ya dalam bahasa Inggris itu ada awalan dan akhiran saja. Dalam
bahasa Indonesia, oke, itu ada awalan, akhiran, sisipan. Awalan disebut juga, tahu apa? Bisa di bahasa Indonesia juga dipakai ya istilah ini ya. Prefix. Kalau bahasa Indonesia tulisannya kan begini. Ya, prefix. Kalau bahasa Inggris jadi itu tulisannya. Prefix. Itu kan sebelum. Kemudian kalau di akhiran disebut dengan sub, tahu nggak? Bahasa Indonesia gini, suffix. Tapi bahasa Inggrisnya adalah ini ya, x ya, suffix. So in English ada dua, there are only two, prefix and suffix. Jadi ini dalam bahasa Indonesia prefix, kemudian akhiran suffix, sisipan kan dimasukkan ke dalam kan, infix. Dalam bahasa Indonesia gini tulisan infix. Kalau bahasa Inggris disebut gini ya, infix. Nah, itu dia, infix. Dalam bahasa Inggris tidak terjadi infix, yang hanya ada awalan, prefix, and suffix. Kalau begitu ini apa ini? Suffix atau prefix? Tentu ini adalah suffix. Ya, suffix. Umumnya, adjektif semuanya ada dibentuk dengan menambahkan apa? Akhiran. Ada nggak yang bahasa Inggris pembentukannya dari kata lain dibentuk dengan menambahkan uh, awalan? Ada. Itu biasanya nanti ada kalau kita belajar suatu saat nanti di pembentukan kata kerja, verb formation, ya, bukan adjective, tapi verb formation. Contohnya light, jadi enlight, gitu ya, enlight, okay. And trust, okay, dan sebagainya. Itu ya, en tulisan. Enlarge, memperbesar, dari kata large besar menjadi enlarge, memperbesar. Jadi gitu. Ada apa namanya cara pembentukan. Oke, kita lanjut. Jadi umumnya adjektif dibentuk dengan apa tadi? Suffix ya, full diakhiri dengan less, berarti adjektif. Tadi ingat adjektif itu biasanya letaknya di mana? Gini ya, contoh ya. Sorry. Biasanya tempat adjektif itu gini, adjektif dulu baru ditambah apa? Kata benda. Nah, itu bentuknya. Contohnya apa? Contohnya careful kita ambil ya. Careful, bacanya jangan careful. Dua syllable aja tuh, careful. Careful, bukan careful, itu tiga syllable. Careful, tambah noun, misalnya. Careful man, orang yang hati-hati. Itu dia. Mana nounnya? Man. Itu ya. Dan sebagainya. Oke. Okay? Itu dia. Poisonous. Kita ambil kata poisonous. Itu kan poisonous. Poisonous apa umpama? Substance. Cairan yang beracun. Gitu kan. Nah, jadi adjektif dulu baru muncul apa? Noun. Kemudian kemunculan adjektif juga bisa subject plus gini. To be baru plus, plus adjektif saja. Gitu. Bisa bentuknya seperti itu. Ini apa namanya ya? Tempat-tempat dia muncul. Oke. Okay? She apa? Subjek kan? Is-nya apa? To be kan? Mau is ma no problem. Baru careful kan gitu kan? Dia orang yang hati-hati. Oke? Okay? Atau mungkin nanti begini bentuknya ya. Bisa saja. Ditambah kayak yang tadi. Ditambah apa? Noun di ujung kayak yang atas ini. Nah, boleh-boleh saja. Subject to be. Subjeknya she, and then to be is, oke. Okay. Baru masuk apa? Adjective, baru masuk noun. Coba tambahkan nounnya. Dia gadis yang hati-hati. Jadi apa tuh? Careful girl, anak perempuan yang hati-hati. Paham ya? Gitu. Jadi paling tidak penampakan adjektif itu dalam kalimat seperti inilah umumnya, gitu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita mulai bahas apa-apa saja sebagai penanda adjektif. Careful itu akhiran full ditambah dari
kata awal atau kata dasar care. Care apa itu? Perhatian kan? Jadi kalau full, penuh, perhatian. Biasanya full itu penuh-penuh kan? Jadi careful, penuh perhatian. Nah, itu dia. Oke, dari awalnya gitu. Oke. Kemudian cheer. Kan gitu, aslinya dari cheerful. Cheer itu gembira, penuh kegembiraan. Play, play main, bermain, permainan, penuh dengan permainan. Banyak mainnya, playful, bisa dimainkan. Oke, seperti itu. Pokoknya full, biasanya penuh. Begitu sih. Ada lagi less. Kalau kamu temukan kata less di situ, berarti ingat less itu adalah umumnya tidak ya. Hair apa rambut. Ditambah less, berarti tak berambut. Botak. Nah, itu dia. Tak punya kerjaan, jobless. Tak berbatas. Pokoknya less itu biasanya batas. Tidak ya. Itu dia. Less itu biasanya tidak. Dan banyak contoh yang lain kamu bisa tahu. Kadang-kadang ada al. Al dari kata critic. Critical, kritis. Education. Jadi apa? Educational. Dari kata classic menjadi classical. Itu ya. Kemudian poison, beracun. Poison, racun, beracun, penuh racun bisa juga. Famous, fame dari kata aslinya fame, ketenaran tuh ditambah aus maka menjadi penuh ketenaran ya tenar ya, gitu ya. Ini kata dasarnya envy, kecemburuan. Oke. Kemudian ditambah ius atau aus maka menjadi envious, penuh cemburu. Biasanya nih V-nya dirubah menjadi I, berubah jadi I gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, berubah pakai full, pakai less, pakai ini, ada rumusnya nggak? Tidak ada. Jadi kamu kuncinya harus banyak-banyak membaca. Satu hal yang perlu saya ingatkan, dulu juga saya berpikir begitu ya, tapi sebenarnya tidak. Yang perlu kamu camkan dalam berbahasa Inggris itu, apalagi di umur kamu sekian ini masih muda, sangat muda, maka kamu harus memperbanyak kata-kata, pengusahaan kata. Itu dulu. Nggak penting grammar. Salah juga nggak apa-apa grammarnya. Ya, gimana gunakan ini dalam percakapan ya. Oke, kalau tulisan lain lagi. Karena tulisan bisa berpikir dalam ngomong, nggak masalah. Yang penting kamu harus perbanyak apa namanya kosa kata. Envy. Oke. Fame, ketenaran ditambah us, penuh ketenaran terkenal gitu ya. Nah, gitu. Kemudian satu hal lagi yang perlu diingat, sering-seringlah kamu bermain-main dengan kamus. Kamus yang sesarankan adalah ya, yang John and Eccles itu loh. John and Eccles and Hasan Sadli gitu ya. And Hasan Shadili. Salah gini tulisannya ya, Hasan Sadli. Ini orang Indonesia, udah meninggal berdua. Ya, orang lama ini. Nah, ini untuk rujukan kita, kamu harus punya kamus ini. Sudah pernah bilang gitu ya, John M. Eccles dan Hasan Sadli harus dimiliki. Oke. Nanti kamu tahu itu yang mana bentuknya, sering udah terkenal nih. Penerjemah sering pakai ini ya, penerjemah orang Indonesia, terjemahan Inggris, Indonesian atau Indonesian English sering pakai, harus dimiliki. Bermain-mainlah dengan kamus ya, mulai sekarang perbanyak kata-kata kan gitu ya. Nanti grammarnya bisa perbaiki belakangan. Oke, kita lanjut. Lee menjadi lovely. Ini sedikit yang pakai Lee. Friend menjadi friendly. Miserly yang menyedihkan. Tik jadi kata dari apa nih? Kata aslinya apa? Romance kan? Romance. Penuh romantik menjadi romantic. Ini kata aslinya tahu kan? Real menjadi realistic. Real itu nyata. Realistic orang yang melihat kenyataan. Artistik penuh dengan seni gitu ya. Artistik. Okay. Kalau ada ish berarti bersifat ya apa? Bersifat dengan benda yang
datang sebelumnya. Ini kan akhiran. Contoh bendanya apa? Bersifat artinya. Child. Child apa? Anak kan. Berarti kalau childish, apa itu? Bersifat kanak-kanak. Nah, ini juga bersifat kelaki-lakian. Ada perempuan yang boyish. Ada pula laki-laki yang girlish. Apa girlish? Bersifat girl. Artinya ke perempuan, ke cewek-cewekan. Gitu ya. Jadi kalau ada ish didahului oleh kata benda, umumnya ish berarti merujuk kepada sifat yang diwakili oleh kata benda yang datang sebelum. Kalau full tadi masih ingat kan? Full apa tadi? Penuh. Kalau less tidak. Kalau ini sih sifat-sifatnya aja. Ini juga bisa penuh ya. Ini tadi sudah tahu. Some, kata some ada di ujung ditambah didahului oleh kata benda lone. Lone itu sendiri. Lone ranger, pernah tahu kan? Lonesome, merasa sendiri ya. Oke, trouble. Trouble apa itu? Masalah. Troublesome, buat masalah. Oke. Uh, this device that I had bought just now, ini yang benda yang atau peralatan yang baru saja aku beli ini tadi, ini baru saja aku beli. It's very troublesome, sangat menyusahin, buat susah aja, gitu ya. Troublesome friend, friend yang sering buat susah aja. Itu ya. Tiresome, what about the job that you are doing now? Oh, very tiresome. Apa itu tiresome? Tire sendiri sih bisa bisa ban ya, tapi di sini tire kelelahan. Jadi melelahkan, tiring boleh juga. Nah, gitu ya. Jadi mewakili. Nah, jadi sekali lagi saya bilang tidak ada apa namanya? eh, apa formula pasti. Kalau yang ini pakai some, diakhiri dengan ini pakai some semua. Kalau ini penandanya harus pakai enggak ada. Jadi kamu harus kuasai, gitu ya. Loan full nggak ada, nggak bisa loan full. Loan pakai full nggak ada. Yang bisa hanya loan some atau care some nggak bisa juga. Jadi careful, gitu ya. Jadi harus kamu kuasai. Like, kalau tadi ish merujuk pada benda, sifat benda yang datang sebelumnya. Kalau like merujuk kepada hampir gitu lah, hampir menyerupai sifat ya yang ya hampir bersama juga ya sifat yang dirujuk ke benda yang datang sebelumnya. Ini kan like ini kan bukan di sini kita bukan artikan suka ya, tapi seperti ya, seperti ladylike apa itu? Seperti ke perempuan, ke cewek-cewekan. Sama dengan apa tadi? Mana girlish tadi? Ini girlish itu ya, ladylike. Itu dipisah gini, oke, ladylike. Hampir saja di childlike sama dengan childish, warlike. Warlike ini suka orangnya suka berantem bawaannya. I think that boy is very warlike, gitu ya. Anak-anak itu kayaknya warlike aja bawaannya, mau mau berantem aja gitu bawaannya, ya. Mau bertengkar aja. Jadi warlike. Itu dia. Worthy artinya layak. Ingat ya, jadi bisa dicatat. Worthy itu apa tadi? Layak. Like sama dengan, hampir sama dengan ish ya tadi. Kalau worthy artinya apa? Layak. Layak apa? Lihat dulu. Trust, kepercayaan. Ya kan? I have a trust on you. Okay? I can count on you because I have a trust on you, a big trust on you, please. Gitu ya. Jadi trustworthy. Layak atau patut. Layak dipercaya. Kan gitu kan? Trustworthy. Okay. I think he is trustworthy. Layak, patut. Note, catat. Noteworthy. What about the subject today that we are having from Mr. John, for example, in front of the class? Is it interesting? It is not only interesting, but it is noteworthy. Gak hanya interesting, tapi patut dicatat juga. Okay, because it is knowledgeable, sangat punya penuh ilmu pengetahuan. So noteworthy, patut apa tadi? Patut atau layak dicatat. Okay, praise. Praise? Praise itu kan harga ya, berharga. Berharga, hormat bisa, menghargai,
gitu ya. Oke, ini apa? Praiseworthy, patut dihargai gitu ya, penuh gitu ya. Patut dihargai, layak dihargai. Nah, gitu ya. Layak dihargai. Seperti itu. Kalau ini apa? Ini sering di pesawat ini. Uh, What about the airplane? Have you checked? Pilot ditanya. Pilot, what about the plane that you're going to? Misalnya apa mau diterbangkannya gitu ya. Is it? I think the plane is airworthy now. Sudah layak terbang. Laik ya, bisa laik terbang. Laik udara gitu ya. Airworthy sering terpakai. Nah, I di sini ada Y di ujung, kita bacanya I nanti. Ini juga merujuk kepada benda yang ada datang sebelumnya, sifat benda yang dibawa oleh benda yang datang sebelum I ini. Sand apa sand? Pasir. Jadi berpasir gitu ya. Berpasir. Okay. Wow, the cake is not good. You know what? Gitu ya. Cake-nya nggak bagus ini gitu. I cannot eat it gitu ya. It is edible. Okay. Is it edible? No. Non-edible nih kayak nggak bisa dimakan nih. Kenapa? It is sandy, pasir apa? Penuh pasir. Rasanya kayak berpasir gitu. Berpasir. Sun dari kata ini kan, double N kan, double kan. Sun penuh sinar matahari. It is sunny today. Jadi harinya hari ini sunny gitu ya. Jadi bright, very very bright, sangat cerah, penuh sinar matahari. Rain apa rain? Hujan kan? Kalau rainy, penuh hujan, ya, berhujan gitu ya. Okay. Cuacanya rainy hari ini. Oke. Okay. Eight. Oke, okay. Fortunate, desperate. Ini hanya menandakan punya sifat itulah ya. Gitu aja kalau eight sama dengan al tadi. Ya. Temperate, temperament. Oke, okay. Temperate. Okay. Fortune apa fortune? Fortune beruntung kan keberuntungan ya. Fortune gini tulisannya kan. Fortune. So fortune jadi fortunate penuh keberuntungan. Fortunate. Okay. Desperate dari kata ini ya. Despair tulisannya. Nah itu ya. Karena ditambah rate jadi desperate. Desperate dari despair tadi yang despair tulisannya dibaca despair itu putus asa, keputus asaan. Oke, don't be desperate. Jangan berputus asa. Jangan menyerah. Oke, desperate. Oke, jadi itu ada beberapa ya. Kemudian N, akhiran N, suffix N. Ini juga mewakili benda yang datang sebelumnya, sifat benda yang dibawa itu. Nah, gitu ya. Sama dengan ini, hampir sama dengan ini. Tapi sekali lagi saya bilang, Goldie nggak bisa letak di sini pakai Y pula. Memang begitu bahasa Inggris itu ya. Oke, jadi kita harus perbanyak apa namanya penguasaan, pengenalan yang paling penting. Oke. And contohnya gold. Gold, golden. Nah, gitu kan. Emas, bersifat emas. Beda ya, golden dengan gold. Itu hati-hati. Golden ring dengan gold ring itu beda. Gitu ya. Oke, golden ring dengan ring beda. Mana yang asli? Oke. Gold ring versus golden ring. Oh, sorry. Golden ring. Mana nih yang asli? Yang asli adalah gold ring. Oke. Oke. Jadi kalau nanti mau ngasih one day, oke. Dowry, you know dowry. Nanti cari ya. To your wife to be later. Dowry cari, jangan kasih yang golden ring, berarti imitasi itu ya. Oke, kasih yang asli, apa? Gold ring. Get it? Okay. It's just an example, no problem. Oke, woolen dari kata wool. Woolen, jadi bersifat wool, ya, terbuat dari wool. Kalau wooden chair. Berarti chairnya dari wood, terbuat dari apa? Wood. Oke, gitu ya. Airy atau airy tulisan di sini ditambahkan
juga menunjukkan sifat saja, ya. Penambahan menunjukkan sifat. Ini nggak bisa diartikan seperti age tadi gitu ya. Sama diartikan dengan age tadi ya, mana ini gitu ya. Memang begitu untuk menunjukkan benda itu sudah menjadi kata apa sih? Sifat. Custom, kebiasaan. Customary sudah biasa. Prime dari kata ini kan, prime, utama. Oke, oke, primary bisa juga primary utama, bisa juga dasar ya. Oke, primary school for example. Slippery, slip dari kata kerja, kayak bahasa Indonesia juga ya. Terjatuh, aku slip tadi, nah dari kata itu diambil. Berarti licin ya. Kenapa licin? Jadi slippery. Oke, the floor is very slippery. Be careful when you step on it. Ketika kamu akan langkah menginjak floor itu, because it is very wet, gitu sangat apa namanya basah, ada soap di situ yang berserakan, ada sabun, maka be careful, the floor is very slippery, ya sangat licin, ya hati-hati. Consular sama saja, ini menunjukkan bahwasanya ini adjektif setelah ditambahkan sebagai akhiran ke benda tertentu. Consular, oke, circular, oke, saya kata circulate, muscular, penuh, apa itu, berotot ini apa tadi, circular, bundar gitu ya. Nah, ada kata, nah yang ini agak sedikit fokus, nomor 16 dan nomor ini fokus ya. Selewatin dulu 17-18, mau ke sini 16 dengan 20. 16 ini dibentuk pakai ide-ide semua, ingat. Dibentuk bersifat pasif ini nanti ya. Dibentuk dari kata kerja atau dari kata benda yang ditambah ed punya apa? Punya sifat pasif. Gitu ya. Ini berujung runcing. Point itu ujung, berujung runcing. Talented, bertalenta. Bertalenta. Puzzle, penuh dengan berapalah. Puzzle itu bukan teka-teki bisa. Apa namanya? Ada banyak trik di situ, hati-hati, banyak jebakan. Ya. Jadi itu puzzle, berjebakan, ada jebakan di situ. Gitu ya. Puzzled. Nah, itu dia. Jadi ed. Oke. Jadi kalau tambah-tambah ed bisa. Contoh lagi saya ambil kata send. Ketika dia jadi kata, ini kata kerja bentuk ketiga ya sebenarnya. Tapi ada bentuk ketiga, send jadi apa nih? Send jadi bentuk ketiganya apa? Send kan? Send messages. Apa itu? Nah, ini kata kerja ini. Apa ini? Pesan-pesan yang sudah jadi terkirim. Oke. Dan sebagainya. Jadi itu bisa diambil dari kata kerja atau kata benda ditambah id. Oke. Ing. Kalau di sini berbentuk pasif, diartikan pasif. Ing ditambahkan kepada kata kerja menjadi kata sifat dibentukkan. Bukan arti continuous di sini ya. Ingnya menjadi apa nih? Menjadi bentukannya diartikan menjadi aktif ya, sedang berlaku. Boil itu artinya membuat menjadi mendidih. Jadi kalau boiling water, apa artinya? Air yang sedang mendidih. Smiling girl, apa itu? Gadis, anak perempuan yang sedang, anak kecil perempuan yang sedang tersenyum. Falling tree, for example. Apa itu? Tree yang sedang dalam proses jatuh, gitu ya. Proses falling down. Sedang proses jatuh. Paham ya? Jadi dalam proses crying girl, crying boy. Anak laki-laki itu yang sedang apa tuh? Nangis, sedang berlangsung. Kemudian terakhir, Tory. Nah, ini beberapa sering juga ini ya. Tory hanya menunjukkan dia kata sifat. Ya, oke. Introduction. Gitu kan? Introduction, perkenalan. Introductory. Kalau setambah biasanya ini kata-katanya introductory speech. Speech. Pidato
awal. Pidato perkenalan, gitu ya. Itu bisa. Jadi bersifat perkenalan, dia awal, introductory. Explain apa artinya? Explain. Nah, ini tambah gini deh, biar tahu. Kau tahu kan? Sering kata ini tahu. Menjelaskan. Tapi ketika ditambah tory, dia tulisannya menjadi gini ya. Explanatory, karena penjelasan. Maka explanatory note, catatan penjelasan, gitu kan. Explanatory note. Jadi bersifat, catatannya bersifat menjelaskan. Exclaim itu berteriak, exclamatory, gitu ya. Jadi sifatnya yang wah gitu ya, berteriak gitu seperti itu. Oke. Itulah bentuk-bentuk apa namanya yang bisa kamu kuasai. Sekali lagi, full, penuh, less. Ini bisa diartikan ya. Kemudian ini juga tadi penuh bisa. Kemudian ish ini bersifat kepada bendanya hampir sama dengan ini. Ini apa tadi? Layak ya, layak. Itu dia. Ini tadi pasif ya. Ini juga hampir sama dengan benda yang dirujuk ya di yang datang sebelumnya, merujuk kepada sifat itu. Kemudian, oh ini belum tadi ya. Able belum ya kita bahas. Able itu artinya kan sanggup ya. Jadi bersifat bisa. Agreeable, agree setuju. Bisa setuju. Enjoy apa? Menikmati, bisa dinikmati. Enjoyable. Jangan in ya, bacanya n. Enjoyable. Oke, visible. Bisa dibuat jadi nasihat. Oke. Kemudian permission, permisi, bersifat permisif, iya aja orangnya. Permissible, bisalah digunakan misalnya. It's permissible. Oke. Active, selective bersifat ya, comparative berbanding, bersifat perbandingan. Bersifat dia orangnya selektif banget. Nah, kan dari situ kan. Selective. Orangnya aktif, sangat aktif. Oke. Seperti itu. Jadi sukalah untuk bermain-main dengan seperti ini gitu ya. Kalau kamu misalnya lihat di kamus satu kata, suka bermain dengan root kata ya mulai sekarang. Nah, oke. Contohnya beauty, ambil aja rootnya banyak ya. Beauty apa beauty? Beauty. Di kamus cari kata beauty. Ini apalagi kata yang bisa dibentuk dari sini, namanya root ya. Jadi itu cari. Oh itu nounnya. Cari lagi di kamus. Itu ada di Hasan Sadli. Itu bisa dipakai. Kemudian bentukannya beautiful ya. Beautiful. Ternyata ini adjective. Asal dari kata beauty. Nounnya bentuknya ada nggak ya? Misalnya dalam bahasa Indonesia, kecantikan kan beauty. Beautiful, cantik, indah. Mempercantik, cantik juga. Tapi kalau kita pakai bentukannya. Jadi kata kerja. Ini ada. Ternyata ada. Beauty, beautify. Nah, dapat ya? Oke. Jadi ada kata kerjanya. Dengan cara yang apik, yang rapi, yang cantik. Dengan cara dia mengerjakannya dengan cara yang indah sekali. Oke, he finished it beautifully. Jadi dengan cara itu kan biasanya adalah kata adverb, kata keterangan dengan cara kan. Dari situ ada banyak yang bisa ini ya. Oke, beauty, beautiful. Oke, beautify, beautifully. Akar katanya beauty. Jadi perbanyak begini. Jadi kamu tahu apa namanya pembentukan. Itu sangat asik sebenarnya. Oke, kita ke soal dikit ya. Cheer menjadi tahu nggak ini? Tadi sudah kita bahas. Dia sangat cheer, kegembiraan, penuh gembira, kan gitu kan? He was very, tahu nggak? Cheerful, ya. Okay. We had a love time yang sangat cinta, sangat penuh kasih sayang, enak gitu ya, full of love. Jadi apa? Tahu nggak pernah dengar? Lovely kan? Okay. Dirt itu kotoran dirt ya. Ini nounnya. Menjadi apa? Tahu nggak? Sering lah kalau kita dengar. Her face was dirty kan? Jadi pakai y dia. Nah, ini udah tahu tadi. Tire penuh dengan
tiresome kan. Okay. Advantage apa nih? The lower tax rate is menguntungkan. Advantageful nggak bisa, nggak ada. Nah, cari di kamus tuh bisa. Dia pakai advantages gitu ya. Oke. Ini kecewek-cewekan. Oke. Ini cowok very long eyelash itu bulu mata long and girlish ya kan. Oke. Nah, ini udah tau lah guru yang efektif ya. Oke, efektif. Tadi udah tahu kan lonesome. Lonely bisa. Oke. Kondisi yang kritis. Critical kan. Eh, rumah-rumah dipenuhi dengan abu vulkanik. Ya kan? Vulkanik kan di Indonesia juga ada. Paham ya? Oke, good. Ini jadi PR deh. Cari di kamus bentuk kata apa adjektifnya apa. Cost itu berharga. Boy laki-laki, care pedulian, kepedulian. Predict jadi apa dia adjektifnya. Nanti cari di kamus ya. Ini sangat baik apa namanya? Juga sini kenapa bisa gunakan attract jadi apa? Would jadi apa? Hanya nomor 2 saja ya. 1 sampai 10. Saya pikir that's it for today. Time is up. Okay, see you. Bye-bye. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.